Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wasari, pembawa acara konten terbaru dari Stand Up Ciparai, Bincang Predator. Karena semua hewan adalah predator, tapi tidak semua predator adalah hewan. Dan untuk episode pertama kita kedatangan tamu spesial, ini Dabi ya. Duh, terima Dabi. kasih. Ini ular sejenis ular bal piton, betul? Ya, saya sejenis ular bal piton, Pak ya. Sebelumnya makasih nih ya udah diundang ke podcast Bapak nih. Iya, ya sama-sama. Langsung saja kita di konsep podcast ini kita tanya-tanya seputar predator kepada narasumber langsung, yaitu predatornya sendiri. Iya, semoga saya bisa menjawab ya, Pak lah ya. Semoga bisa menjawab ya. Mohon kerjasama ya. Siapa? Sebenarnya saya agak was-was karena bisa sewaktu-waktu dia mematuk, tapi kamu baik kan? Oh, saya baik, Pak. Saya profesional di sini, Pak. Ya. Siap, mantap. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Jika berkenan silahkan jawab, tapi sebaiknya ya jawab. Ya. Baik. Siapa? Ngerti saya. Oke. Pertanyaan pertama ini. Kalau boleh tahu perkenalan nama lengkap atau punya nama latin atau apa? Nama saya tadi ya Dabi. Pemilik saya ngasih nama Dabi. Cuman dulu kepengen saya sih namanya yang sedikit religius sesuai dengan nama Latin saya ya. Nama Latin saya kan ada religius gitu. Pengennya ya namanya Ahmad atau Julpikar ya. Tapi ya pemilik ngasih nama itu saya merasa dihargai. Pak, pengennya Julpikar Ahmad Jalaluddin lah pengennya. Julpikar. Iya. Tapi ya Dabi, panggil saya Dabi, Pak. Gak ada kehendak untuk ganti nama gitu, protes gimana? Oh, saya udah diadopsi aja udah bersyukur, Pak. Apalagi saya mau protes gitu. Saya bersyukur aja udah diurus sama pemilik saya saat ini ya. Nah, kalau boleh tahu nih, asalnya dari mana asal? Kalau spesies seperti saya tuh berasal dari India, Pak, dari Dolakpur ya. Dari Dolakpur. Berarti Anda kenal Pak Ladusing? Saya kenal Ladusi, Bibia Soda. Saya kenal, Pak. Saya kenal. Dari India tuh malah Sahrul kan, Inspektur VJ. Ya, saya tahu semua itu, Pak. Kenal lah, saya akrab. Kalau dengan si anak kurang ajar Sipa itu bagaimana? Oh, Sipa itu anak bocil ya, baru sekarang. Kalau sama yang baru kenal kayak Sipa, terus Bima itu kan anak kecil ya pemerannya. Anak kecil. Saya agak kurang kenal gitu. Cuman kalau yang kayak pendahulu gitu saya kenal kayak. Ya, mungkin itu Pak, saya dari daratan India, Afghanistan gitu kan. Daratan India jadi ya? Daratan India, Pakistan. Nah, bedanya Anda dengan piton-piton lain seperti yang khas Indonesia, sancak kembang itu apa? Kalau saya kan dari India, Pak. Jadi si pergelangan leher saya tuh agak sedikit fleksibel ya dibanding yang berasal dari Indonesia gitu. Kalau Indonesia biasanya istilahnya itu apa? Nyungkun, Pak. Kalau yang dari Indonesia tuh nyungkun. Kalau saya ya calte lah. Iya. Oke. Gitu lah, Pak. Nah, sekarang pertanyaan yang agak mungkin cukup sulit untuk dijawab, tapi apakah senang menjalani hidup sebagai ular gitu? Tidak ingin jadi yang lain atau pernah bertanya-tanya kenapa saya lahir seperti jadi ular? Aduh, gimana ya, Pak, sedih nih kalau nyeritain hal-hal kayak gini nih, Pak. Dulu saya sempat bercita-cita ingin menjadi kadal. Oh. Kenapa bisa begitu? Bisa diceritakan? Karena ya punya kaki, Pak. Kalau futsal diajak gitu. Tapi ya yang namanya takdir gitu, Pak, gak bisa ditolak. Saya lahir sebagai ular ya gak apa-apa gitu. Meskipun teman-teman saya gitu kalau futsal
rame gitu kelihatan. Saya ya bagian wasit aja di pinggir Pak, bagi bagian-bagian ganti skors gitu itu Pak ya. Nah, kalau dengan ular tangga punya kerabat atau bagaimana? Oh, ini pertanyaan yang sangat intelek Pak. Tentu kan di sini podcastnya podcast cerdas. Iya iya. Mengedukasi juga ya. knowledge ya. Dengan ular tangga saya mungkin bukan kerabat ya, jadi inspirasi. Saya tuh jadi inspirasi. Biasanya saya diletakkan di nomor 90 sekian lah. Sebelum masuk finish saya di situ. Iya. Sebelum masuk finish saya di situ biasanya. Piton, di situ piton seperti saya ditempatkan di situ. Baru tahu saya. Iya, karena panjang Pak, langsung ke bawah lagi itu. Oh, ya bikin benar, down benar. ya. Jadi selama ini Anda yang suka menghambat jalannya orang berarti? Oh enggak, Oh, ya enggak, itu enggak. namanya rintangan Pak. Rintangan. Namanya rintangan. Oh, jadi Saya- obstacle ya. Gitu Pak. Langsung ke pertanyaan berikutnya. Bisa tolong ceritakan pengalaman hidupnya, mungkin ada pengalaman yang menarik. Wah, saya sangat-sangat banyak lah Pak pengalaman. Saya tahun kemarin pernah daftar CPNS, cuman ya ditolak Pak karena tidak memenuhi syarat-syarat gitu kan. Saya waktu itu daftar CPNS jadi guru SD, jadi guru SD, cuman ya namanya anak-anak pasti takut lah Pak sama saya gitu kan. Jadi ya ditolak Pak saya. Pernah juga saya daftar jadi driver ojol, cuman ya naik motor aja gak bisa gitu Pak, karena alasan saya pengen daftar ojol tuh jaketnya bagus Pak, biar saya gak terus ganti kulit gitu. Benar. Gitu. Apakah mungkin karena ada keinginan untuk jadi PNS sehingga sekarang warna kulitnya jadi kayak baju PNS begini? Iya, saya sempat berpikir ke sana Pak. Saya ganti kulit lah, motifnya motif baju PNS, cuman ya kayak ini Pak, jatuhnya memaksakan diri saya tuh Pak. Cuman kalau pemerintah mendengar ya saya punya banyak lah ilmu-ilmu yang dirasa bisa bermanfaat untuk negara Pak. Ya, gitu Tapi Pak. gak mau ditambah logo Korpri gitu? Waduh, gimana ya Pak? Pengen gitu, cuman pemilik saya orangnya ngekang Pak. Oh. Cukup sampai ini aja katanya Overprotective warnanya. gitu, Iya, overprotective. overprotective. Itu Pak. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya banyak yang bertanya nih. Apakah ular itu sebenarnya jahat atau yang jahat itu ya oknum gitu? Atau semua ular emang jahat? Wah, ini perlu diklarifikasi Pak. Karena yang membuat ular jahat di pandangan orang-orang tuh karena propaganda film-film Pak. Ya. Kayak film Anaconda gitu kan. Itu kan ularnya jahat gitu Pak. Pak, kalem Pak ya rada nyeri beheung ya, cangkeul. Syuting kan ya. Siap. Lucu. Ya, aduh. Kalau Pak izin ya. Siap. Jadi yang membuat ular jahat tuh ya propagandanya. Sebenarnya kita semua baik Pak. Keula Pak tuh bau leungeun teh. Icing itu syuting lah Iya, Pak. Sedikit nervous saya Pak. Aduh. Ya, Jadi boleh dilanjut. kayak film Anaconda, terus Nagin ya, Nagin. Film Nagin gitu. Yang membuat bahwa image ular tuh jahat. Sebenarnya kita semua tuh tidak jahat. Selama tempat tinggal kita tidak diganggu, selama hidup kita tidak diganggu, ya aing rada nasdeung ya Pak aing ya. Rada kalem kan. Aing kagok lah ya masuk lah. Soalnya sering Pak ya sayanya tempat tinggal dihancurkan, dijadikan komplek gitu pokoknya. Oh, jadi yang memicu konflik antara ular dan manusia itu dari tempat ulah manusia ya, juga. tempat adaptasi bukan tempat adaptasi, ekosistem kita Pak yang dirusak Pak. Jadi kalau tempat tinggal saya dijadikan komplek, ya saya tinggal di mana Pak? Karena kalau beli perumahan saya gak mampu saya beli perumahan Pak. Sebentar. Bukannya sekarang anak tinggal di sini? Ya, yang namanya diadopsi Oh, Pak. iya. Mau gak mau ya harus tinggal di situ Pak. Sebenarnya saya lebih pengen tinggal di rumput-rumput ilalang gitu kan, di gurun-gurun Sahara gitu. Tapi ya kalau diadopsi diurusnya di situ ya gak apa-apa lah Pak. Nah, kalau diadopsi masalah makan gimana tuh masalah makan?
Kalau saya dilahirkan ya di Kan benar kan, dengar-dengar ular itu makannya seminggu sekali kan. ya Apa emang gak lapar gitu seminggu sekali bisa puasa bahkan bisa lebih katanya. gini Pak. Sebenarnya ini yang dilupakan oleh manusia Pak. Bahwa orang yang dididik sejak kecil akan jadi terbiasa. Dan saya pun sejak Ya, ya, ya. lahir di keluarga saya tuh dibiasakan untuk ya puasa lah gitu ya. Puasa kalau orang muslim kan Senin Kamis puasa. Kalau di lingkungan saya tuh seminggu full puasa. Jadi kayak ngeilmu lah, kayak ngeilmu gitu ya, puasa mutih Pak, kayak makan tikus putih, minum air putih ya kayak gitulah. Karena itu didikan orang tua saya. Yang sekarang ya sedih Pak kalau diceritain dia sudah pergi gitu ya. Ya, cukup cukup. Nah, kalau terkait masalah pergaulan di dunia ular, bagaimana tuh pergaulan di dunia ular gimana? Gini Pak, masalah pergaulan tergantung kasta Pak. Oh, ada kasta ya? Ada kasta. Biasanya orang-orang yang gaul tuh yang diadopsi sama komunitas pecinta reptil, yang atraksi-atraksi itu, nongkrong gitu di alun-alun. Seneng deh Pak liatnya. Ada juga yang musisi, Ular musisi, ular apa ular musisi? itu biasanya king cobra tuh, pakai suling dia menari-nari gitu, pakai suling. Dia sangat musisi sekali ularnya gitu. Nah, kalau masalah musisi seniman ya lah ya, Iya, seniman. seniman. Kenal dengan Garaga? Wah, itu saya idola banget lah sama Garaga gitu ya. Saya tiap hari nonton YouTube-nya gitu sama Mas Panji itu ya. Panji Pragiwaksono kalau nggak salah itu. Panji Petualang dong. Oh iya, Panji Petualang itu. Itu Mas saya manggilnya Mas Oh, di Mas, ya, Mas. Mas Garaga gitu. Bukan abang gitu. Ada yang manggil abang, cuman saya lebih enak Mas aja, lebih sopan lah ya. Saya kenal sama Garaga, bahkan menjadi inspirasi saya. Ya semoga saya ini masuk YouTube bisa jadi Garaga juga kayak Mas Garaga gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal Garaga nih, kan Garaga itu jenis ularnya jenis ular king cobra. Ya. Apakah dia memang kan king raja? Apakah Ya. dia memang benar-benar raja? Sebenarnya itu hasil dari PBB lah, Persatuan Bangsa-Bangsa Ular gitu. PBBU lah ya. PBBU. PBBU bahwa yang dinobatkan sebagai raja tuh adalah king cobra. Yang pertama kenapa dia bisa disebut rajanya semua ular? Bisanya mematikan Pak. Oh, bisa. Kalau saya kan nggak punya bisa gitu ya. Iya. Syukurlah bisa bernapas juga gitu, nggak punya bisa gitu. Kalau king cobra kenapa dinobatkan jadi ular yang ya yang paling raja lah ya, raja. Itu juga sebenarnya diangkat dari film-film India, dari cerita-cerita India gitu. Ada unsur sejarahnya juga kenapa kobra. Anjing Pak nyeri. Mohon maaf. Nyetrum Pak. Kalem. Apa kan aing mah Siap, sensitif. Oke. Apa kok kita ngobrol itu. Sadar. Mana Kayak tong kamera maju teh? kena kamera ya, Kalem lah ya aing kasep tuh. Aman. Gini Pak, jadi kan kayak mitologi di India, sejarah di India banyak yang mengangkat nama king cobra gitu. Pokok nama lah nama abang pisan lah pokok nama. Reman lah. Abangna gitu nya. Abangna lah pokok nama. Oke, pertanyaan selanjutnya, adakah cita-cita Anda sebagai ular? Cita-cita saya simpel sih Pak, cita-cita saya pengen bisa main kerambol. Emang nggak bisa gitu? Kan Nggak bisa bisa. pakai ekor. Gak bisa Pak, itu tingkat akurasinya kurang. Kalau pakai ekor Pak. Saya pengen bisa main kerambol, kerereng, loncat tinggi gitu kan. Kayak hewan-hewan yang lainnya lah. Nah, kalau seperti itu, kalau Anda punya anak, nyintrek budak gimana tuh? Oh saya nggak nyintrek, dibelit Pak, saya apa? Paeh lah gitu kan. Bagus. Iya gitu. Nah, terkait dengan king cobra kan makanya ular lagi tuh. Iya. Pendapat Anda menanggapi fenomena seperti itu bagaimana? Itu sempat kisruh Pak. Kejadiannya saya lupa tahun kapan gitu. Tapi sempat kisruh karena ya masa gitu ya sesama keluarga saling memakan. Tapi yang namanya naluri kita tidak bisa menyalahkan Pak.
Sebenarnya saya juga pengen makan hamburger, pengen makan ya kopi-kopi kayak yang ada quotes-nya gitu, pengen saya minum-minum kayak gitu. Cuman Sebruk gitu. ya Starbucks gitu kan, cuman ya yang namanya naluri, yang namanya emang sudah diciptakannya saya makannya sesuai ranting makanan, ya apa buat Pak, apa boleh buat gitu. Tapi kita tidak menyalahkan kobra yang makan ular karena memang itu sudah nalurinya Pak ya. Nah, apakah ada harapan atau pesan untuk reptil-reptil lain selain ular gitu di luar jenis Anda? Ya pesannya mah paling teruslah menjadi reptil yang sebagaimana reptil, jangan terbawa arus pergaulan, karena banyak pas sekarang ular-ular yang ingin jadi tentara gitu, ingin jadi abdi negara. Ya ular jadi ular saja, itu urusan manusia. Bagus. Nah, untuk sedikit klarifikasi, ini karena banyak yang ular itu kan dari rantai makanan cukup tinggi posisinya. Iya Pak. Predator juga disebut predator paling tinggi lah. Nah, sebenarnya musuh ular itu apa gitu? Apakah elang atau macan, singa atau apa? Sebenarnya kalau dibilang singa, elang dan macan, kita bukan musuh. Kita tuh karena alaminya kita seperti itu seleksi alam saja Pak. Yang menjadi musuh saya tuh orang-orang manusia yang otaknya kecil lah Pak, gak bisa mikir, gak bisa berbagi dengan makhluk lain. Itu musuh saya Pak. Saya gak bisa Jadi Anda menentang keras penggusuran hutan, penebangan liar, iya. pengalihan fungsi cagar alam. Kemarin pas kejadian pembakaran hutan itu ya Pak, saya sempat unjuk rasa. Cuman tidak didengar Pak. Tidak didengar oleh para pemimpin gitu. Pembakaran hutan kayak penggusuran, saya sangat menentang itu karena selain ular banyak hewan-hewan lain juga yang jadi korban gitu Pak. Sedihlah, saya miris sama negara ini. Saya ya semoga saja nanti saya punya anak, saya akan bawa ke India saja Pak. Ada rencana kapan untuk pulang ke India? Lebaran kemarin gak bisa ya Pak karena ya ada pandemi ini gitu. Betul. Tadinya saya mau pulang kampung pas Lebaran kemarin ke India, cuman ya di Indonesia juga saya betah sih Pak. Kayak rumah kita sendirilah. Kalau disebut mah, karena saya juga lahir di sini, cuman ada keturunan India. Nenek di sana kan, nenek di Dolakpur. Ya mungkin rindu juga dengan saya. Iya, keluarga pasti berat ya, meninggalkan keluarga, jauh dari keluarga itu berat. Tapi keadaannya kan sedang pandemi gitu. Ya. Bahkan bicara soal keturunan kan, ya, apakah benar nenek moyang Anda itu Titanoboa? saya pernah membaca itu di buku sejarah pas saya kelas 3 SMA waktu itu. Memang disebutkan bahwa asal usul kita tuh dari Titanoboa Pak. Titanoboa. Karena sekitar 60 juta tahun yang lalu kalau gak salah ya Pak, 60 juta yang lalu Titanoboa tuh adalah ular terbesar Pak yang ditemukan itu ya. Tapi ya mau saya turunan mana, selama saya memegang teguh prinsip ular, nu penting mah ngalewar weh ya. Saya merasa ya tidak perlu dipermasalahkan. Tetap teguh pada prinsip. Iya. Tetap teguh sama prinsip gitu. Jadi bisa dibilang Titanoboa itu karuhun di bangsa ular gitu. Ya. Banyak permainan anak-anak ular juga yang menyebut-nyebut Titanoboa sebagai kayak ya ciri khas lah ya, ciri khas gitu. Iya. Kayak baju distro gitu, ada yang memasang Titanoboa gitu. Ya, itu Pak kayak gitulah. Nah, karena berhubung dia itu karuhun, apakah Anda bisa sambat dia? Saya ingin berkomunikasi dengan karuhun Anda langsung. Waduh Pak, kalau masalah itu yang pertama ini kan podcast ya Pak. Oh iya. Podcast. Bukannya saya gak mau gitu. Tapi kalau saya istilahnya nyambat gitu ya. Nyambat. Saya takutnya kawan-kawan di sini kaget, kawan-kawan yang nonton kaget gitu. Ini karena yang nonton kan semua umur ya, edukasi juga ya. Saya gak mau gitu istilahnya karuhun saya datang ke sini menentang keras kehidupan manusia yang saat ini.
takut lah Pak, repot lah Pak, repot. Baik, baik. Emang berbahaya ya. Berbahaya Pak. Takutnya tidak ada yang bisa menyadarkan gitu Ya, kan. tidak bisa menyadarkan. Oke, oke. Terima kasih. Mungkin segitu aja Iya, wawancara kita, ngobrol-ngobrol kita di podcast Iya. Predator kali ini dengan bintang tamu kita si ular Bapiton dengan nama Apa ya Pak? tadi apa katanya? Pengennya Ahmad, cuman Bapak nyebut saya tadi apa? Bagi Pak. Dabi. Dabi. Saya lupa nama sendiri Pak. Oke, oke. Karena terlalu ingin nama Ahmad Pak. Pengen udut, pengen. Oh nanti aja Pak di luar Oh, siap. kamera karena anak-anak nanti nonton Pak. Siap. Iya. Terima kasih atas informasinya bincang-bincang kali ini. Semoga kaum ular tetap lestari, Iya. tetap selamat, sentosa, dan alamnya pun terjaga. Tapi bintang tamu tidak hanya satu. Iya. Ada bintang tamu kedua. Siapa dia? Tunggu episode kedua.